Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Salawat serta salam malah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa bersolawat dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya bisa mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku santri Karomah Learning Center, pada kesempatan kali ini dalam program belajar dari rumah kita akan mulai yang pertama, yaitu mengenai pembahasan puasa. Umi akan bahas sedikit mengenai arti puasa ya. Jadi definisi puasa yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya. Seorang mukallaf itu wajib menunaikan puasa kecuali ada udzur ya. Jadi mukallaf itu orang yang sudah balik, kemudian Islam dan juga berakal, itu wajib menunaikan ibadah puasa kecuali ada udzur. Ada beberapa udzur puasa ya, ada beberapa golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Apa saja? Ada 9 ya. Yang pertama yaitu anak kecil, yang kedua orang gila ya, ini orang-orang yang kurang sempurna akalnya. Kemudian yang ini 1, 2, kemudian 3, 4 orang sakit, yang ketiga, yang keempat orang tua, kemudian 5, 6 haid dan nifas, 7, 8 hamil dan menyusui, yang ke-9 yaitu musafir ya. Ini sudah diurutkan supaya gampang menghafalnya, supaya kalian paham ya. Jadi sudah diurutkan sesuai dengan yang mirip-mirip, karena nanti akan ada konsekuensinya ketika tidak berpuasa, apakah nanti bayarnya dengan qada atau dengan fidyah itu ya. Jadi yang pertama tadi Umi akan jelaskan, yang pertama tadi anak kecil, keluar haid atau keluar mani, atau misalnya usia 15 tahun walaupun belum haid, itu juga tandanya sudah balik. Jadi dia baliknya dengan umur. Begitu juga laki-laki usia 9 tahun keluar mani ya, atau usia 15 tahun tapi tidak keluar mani, itu tetap disebut balik. Jadi baliknya dengan usia ya. Untuk anak kecil itu tidak dibayar fidyah. Jadi ketika tidak berpuasa, tidak qada dan juga tidak bayar fidyah ya. Karena nanti setelah dia belajar puasa, setelah usia balik dia bisa puasa. Jadi yang ketika masih belum balik tidak perlu dibayar puasanya dengan qada ataupun dengan fidyah. Nanti bisa dibikin kolomnya. Jadi ada beberapa kolom fidyah, qada, kemudian udzurnya apa saja gitu ya. Jadi supaya lebih jelas, lebih enak nanti dipelajarinya. Kemudian yang kedua itu orang gila. Orang gila itu juga tidak perlu qada dan tidak perlu fidyah ya. Jadi apa yang akalnya kurang gitu, jadi tidak perlu bayar fidyah atau bayar qada. Kemudian selanjutnya orang sakit ya. Yang ketiga orang sakit. Orang sakit ini ada 2. Orang sakit ini ada 2. Yang pertama, orang sakit yang ada kemungkinan sembuh, maka dibayar dengan qada puasa. Ketika dia sudah sehat ya, dia wajib bayar puasanya ya. Nah, yang kedua itu orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, misalnya sakitnya terlalu parah atau misalnya sudah koma dan sebagainya, tidak ada harapan sembuh, maka bayarnya dengan fidyah itu ya. Jadi fidyah di sini adalah memberikan makan kepada fakir miskin
sebesar 6 sampai 7 ons ya, atau 600 sampai 700 gram ya, makanan kepada fakir miskin. Itu per hari, per satu hari tidak puasa membayar 1 mud gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua membayarnya dengan fidyah ya, karena nggak mungkin orang tua nanti akan muda lagi ya. Jadi orang tua ketika sudah lansia, ketika sudah tua, nenek-nenek atau kakek kita gitu ya, itu memberatkan kalau harus puasa. Jadi tidak perlu puasa dan nanti membayar fidyah kepada fakir miskin. Itu per hari, per satu hari tidak puasa membayar 1 mud gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua membayarnya dengan fidyah ya, karena nggak mungkin orang tua nanti akan muda lagi ya. Jadi orang tua ketika sudah lansia, ketika sudah tua, nenek-nenek atau kakek kita gitu ya, itu memberatkan kalau harus puasa. Jadi tidak perlu puasa dan nanti membayar fidyah gitu ya. Tadi 1, 2 sudah anak kecil, orang gila. 3, 4 orang tua dan orang sakit. Kemudian 5, 6 itu adalah orang haid dan nifas. Itu sudah jelas, apalagi yang perempuan sudah paham. Haid dan nifas tidak perlu bayar fidyah, cukup kodok puasa ya, di hari-hari biasa kecuali di tasyrik, kemudian hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu yang diharamkan. Selain itu boleh kapan saja untuk mengkodok puasanya ya. Haid dan nifas sudah jelas. Kemudian ibu hamil dan menyusui ya, ini tolong perhatikan, ibu hamil dan menyusui itu ada beberapa kategori. Jadi hamil dan menyusui kita jadi satu ya, karena sama saja. Jadi hamil dan menyusui itu pertama, ketika dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya ya, dirinya sendiri, itu hanya membayar qada saja ya, bayar puasa saja. Itu ibu hamil atau ibu menyusui khawatir, misalnya anaknya sehat-sehat aja, ketika dia puasa anaknya sehat ya, gemuk sehat, atau misalnya sedang hamil, janinnya atau bayinya dalam kandungan, kata dokter sehat, nggak apa-apa kalau ibu mau puasa, tapi diri sendiri tuh khawatir, saya biasanya kalau lagi hamil puasa lemes atau merasa pusing dan lain sebagainya, itu berarti dia khawatir dirinya, itu hanya membayar qada puasa saja, tidak perlu fidyah. Kemudian yang kedua, apabila khawatir dirinya dan juga janin atau bayinya, nah itu berarti ada dua yang dikhawatirkan, dirinya dan juga anaknya, itu wajib membayar fidyah dan juga qada ya. Jadi dua-duanya, fidyah juga kemudian qada juga, karena dia khawatir dua-duanya, dirinya dan juga anaknya gitu. Itu konsekuensinya ibu hamil dan menyusui ya. Jadi syariat ini memudahkan, khawatir dua-duanya, dirinya dan juga anaknya gitu. Itu konsekuensinya ibu hamil dan menyusui ya. Jadi syariat ini memudahkan. Apabila orang hamil itu kan susah ya, karena nutrisinya diserap oleh janinnya, oleh bayinya, atau misalnya ibu menyusui itu akan terasa lemes gitu. Itu syariat memudahkan. Jadi supaya tidak memberatkan, silakan boleh, kalau misalnya tidak kuat berpuasa tidak apa-apa ya, tinggal nanti bayar qada puasa dan juga bayar fidyah gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu musafir atau orang yang dalam perjalanan ya. Boleh berbuka puasa untuk musafir selama perjalanan itu minimal 84 kilo ya. Jadi boleh, walaupun sekarang sudah banyak transportasi yang memudahkan, misalnya pesawat ya dan sebagainya, secara hukum boleh bepergian misalnya dari Jakarta ke Semarang, itu sudah lebih 84 kilo, walaupun naik pesawat 1 jam, tapi kalau dia mau berbuka boleh gitu, boleh saja. Nah, tinggal nanti di qada puasanya, bayar puasa, tidak perlu fidyah ya. Jadi nanti kamu bisa bikin kolomnya, ada 9 orang yang udzur boleh tidak berpuasa, konsekuensinya apa? Fidyah
dan kodok ya. Tadi sudah Ubi jelaskan, jadi supaya nanti ketika belajar lagi memudahkan kita supaya ingat itu ya. Mungkin itu aja yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan juga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.